Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan Hmm, indot kiri. Tempel. Let's start. Kirim. Pembuat label. oke. Kami akan tunggu. Sedekah oksigen. Sedek. Sedek. Hapus kok. Sematkan. Sembari kita menunggu. Tunggu. Kami akan tutup. Pembuat Sembari kita menunggu, mungkin di sini masih asing dengan saya. Nanti saya akan memperkenalkan diri juga. tunggu. Atma. Oke, Lambaikan sudah tangan. ada yang Atma. bergabung. Oke, saya sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena saya baru menjadi host di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel. Saya adalah seorang blind. Saya merupakan mahasiswa. uh, Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahap perkuliahan gitu ya, kalau misalnya biodata singkat tentang saya gitu. Dan mungkin saya baru bergabung di live ini. Dan hari ini kita mau ngapain sih ya? Hari ini kita mau ngomongin tentang masalah bisnis. Nah, mungkin banyak nih uh, para pemuda atau apa sih namanya, ya, kaum-kaum wanita atau kaum adam di sana yang sedang ingin sekali memulai suatu bisnis tapi kayaknya kok nggak tahu gimana caranya gitu ya. Terus gimana sih cara memulainya gitu, padahal sebenarnya apa suara saya terdengar, takutnya koneksi di sayanya jelek nih ya. Mudah-mudahan sih lancar ya. Emang kalau live IG kendalanya kayak gini, kita nggak bisa kontrol ya. Kadang udah dites, tapi masih ada aja yang berantakan. Halo Rachel. Halo, halo Waalaikumsalam Mbak Tantri, warahmatullahi. Kayaknya Assalamualaikum. sinyal ya ini ya. Putus-putus ya. Iya, tadi udah coba tes sih, tapi ya gini lah ya kalau misalnya live IG gitu. Tadi tes awal bisa Iya. gitu, nggak Ini ada ini di Rachel gangguan. apa di aku ya Rachel ya? Udahlah nggak apa-apa. Yuk 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 nggak apa-apa. Nanti kita misalnya putus-putus mohon dimaklumin gitu ya Rachel ya. Ya nggak Rachel, kenapa kamu hilang dari peredaran sayang? putus-putus soalnya. Nah, Mbak Tantri, apa kabar sebelumnya? Mungkin saya baru ini ya, baru baru apa? Baru bergabung juga di sini, terus baru kenal juga sama Mbak Tantri gitu ya. Kayaknya inspirasi banget nih pengalamannya gitu. Kalau dari Hah? cerita yang saya baca singkatnya gitu. Mudah-mudahan bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman. Ya, amin amin. Uh, Mbak Tantri mungkin boleh sedikit ini ya, uh, apa namanya, memperkenalkan diri gitu, biar lebih Iya, boleh boleh. jelasnya gitu. Mbak Tantri itu Mm-mm. apa sih, Boleh seperti Rachel. apa gitu? Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. bergabung di IG Live-nya Woska. Saya Tantri, owner dari beberapa brand. Jadi saya handle Mr. Greget sama Tangyotan, itu brand yang punya saya sendiri. Kemudian saya juga kerjasama dengan teman untuk membangun brand di fashion. Jadi kalau Tangyotan dan Mr. Greget dalam bentuk makanan gitu ya. Kemudian di fashion anak saya memegang di Feliza Official. Jadi fashion anak muslim, cowok sama cewek gitu.
Saya mau mulai bisnis tahun 2009, waktu itu di fashion, tapi kemudian sempat sempet off 2 tahun, kemudian beralih ke makanan, dan sekarang dimulai dari pandemi kemarin saya bergabung kembali ke passion saya gitu, Rachel, di fashion anak gitu. Oke. Iya. Wah, luar biasa nih ya pengalamannya. Mungkin sebelumnya Mbak Tantri bisa menceritakan dulu nih awal mulanya eh, bisa apa sih namanya ya? Maksudnya bisa berbisnis seperti itu tuh Mm-mm. perjalanannya tuh seperti apa sih gitu? Mungkin bisa dibagikan dan bisa dijadikan Iya, inspirasi juga jadi buat gini Rahel, di teman-teman tahun semua. 2009 saya memulai bisnis fashion anak, waktu itu di bidang close diapers ya, jadi popok kain yang bisa dicuci ulang tanpa ilmu bisnis. Jadi saya nggak tahu Hmm, harus memulai dari mana, nggak ada ilmunya. oke. Jadi saya hanya sebatas menghitung saya kulak berapa, transportnya berapa, admin berapa, sudah. Kemudian saya cuman jembreng produk di lantai, di foto, udah laris manis gitu. Saya nggak ada basic ilmu sama sekali gitu. Kemudian kebangkrutan menyerang saya di tahun 2014, dan saya off 2 tahun, 2014, 15, 16, 2017 atau 18 kurang lebihnya. Saya mulai lagi dengan belajar dari awal. Jadi saya didampingi sama beberapa mentor, saya juga belajar tentang bisnis, bagaimana memulai usaha yang baik, itu seperti apa sih, langkah-langkahnya bagaimana, itu saya belajar dulu. Belajar sampai akhirnya memberanikan diri rilis Tangyotan, waktu itu masih Tangyotan ya. Jadi ternyata itu kalau kita mau jualan nih ya, jualan yang benar-benar like a bisnis gitu kan, bukan jualan yang pokoknya hari ini untung bisa makan aja gitu kan, bukan yang seperti itu gitu. Ternyata banyak langkah-langkahnya gitu. Pertama, kita sebelum kita udah ada nih ya produk di kepala kita gitu, Rachel. Kemudian mau diapain ini produk gitu, mau dijual di mana, itu kita harus membidik dulu nih target marketnya siapa sih orang yang akan membeli produknya kita, siapa orang yang membutuhkan produknya kita gitu. Jadi bukan kita asal produksi yang sebanyak-banyaknya kemudian kita bingung, ini produk siapa yang mau beli ya gitu, padahal udah produksi gitu kan. Ya, itu kan terlalu beresiko gitu. Tapi ketika produk masih Iya, ada iya. di gambaran kepalanya kita, aku bisa bisa bikin ini, bisa menguasai produk ini, tapi eh, enaknya nih produk ini tuh dibeli sama siapa? Enaknya produk ini dibutuhkan sama siapa? Nah, kemudian akhirnya semua basicnya bisnis yang kita cetuskan dulu nih ya, kita bikin dulu sebelum kita memulai lanjut lanjut ke penjualan ya, ke sale gitu kan. Itu kita bikin konsepnya dulu. Target marketnya siapa? Kemudian setelah menentukan target marketnya, kita bikin lagi nih unique selling produknya itu apa? Unique selling produk itu keunggulan produk ini dibandingkan yang lainnya. Misal nih ya, kayak saya jualan sempol. Sempol atau Korean lah ya, Korean food. Korean food ini banyak yang jualan gitu. Lalu gimana caranya saya bisa dilirik sama pasar? Karena makanan Korean ini udah banyak gitu kan. Nah, itu kita Nah, pikirkan dulu Rakyat, dari mulai benar-benar. mengemasnya, mulai dari pelayanannya nanti seperti apa, kemudian mau dijual di mana, keunggulannya apa ini makanan gitu kan. Itu dipelajarin dari permasalahannya target market. Misal nih ya, ada orang-orang yang makan Korean food itu rasanya itu rempah banget yang nggak cocok di lidahnya mereka gitu. Akhirnya dibikinlah Korean food yang cocok di lidahnya mereka gitu, yang rempahnya dikurangin, kepedasannya dikurangin. Gimana? Gimana Raquel? Oke, maaf Mbak Tantri Oh tadi gitu, agak putus-putus ya suaranya. agak hilang Mbak suaranya. Tantri putus-putus tadi. Mungkin hujan ya, jadi putus-putus Raquel. Iya. Hmm, ini aku nggak Oh, ngerti iya, kamu. iya. Tapi Iya, masih bisa ditangkap lah jadi intinya jadi sih. kalau mau memulai bisnis itu nggak yang Iya. asal saya beli produk kemudian saya jual, enggak gitu. Ternyata banyak 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 yang harus disiapkan dulu gitu. Mulai dari siapa yang akan beli, bagaimana produk Iya. dikemas, bagaimana mau dikirim pakai apa, nanti Benar. pembayarannya bagaimana, kemudian servisnya seperti apa, laporan penjualannya seperti apa gitu Raka. Jadi disiapin itu dulu.
Jadi kalau kita ibaratnya kita tempur di pasar, kita sudah punya Oh, amunisi gitu. oke. Wah, ternyata sebenarnya untuk memulai bisnis tuh nggak sesimpel apa yang kita kira gitu ya. Butuh langkah-langkah atau ya cara-cara tersendiri lah yang harus dipersiapkan. Terus kalau saya boleh tahu nih, kenapa sih Mbak Tantri milih bisnis Oh iya, itu gitu? ada. Pasti kan ada alasannya kan, oh Ada. saya mau milih bisnis ini nih. Ada, jadi Alasannya ceritanya apa dulu kira-kira? saya itu bisnisnya fashion. Fashion itu saya nyetok ya, nyetok. Jadi butuh modalnya yang banyak. Kemudian mengalami kebangkrutan, saya tetap harus berbisnis nih, harus menghasilkan uang untuk menyelesaikan banyak hal gitu kan. Salah satu cara ya bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner? Modalnya sedikit. Hanya dengan modal 50.000 saya udah bisa nih menghasilkan sesuatu gitu kan waktu itu. Jadi the power of kepepet itu luar biasa gitu. Jadi saya kepepet, modalnya cuma sedikit. Ini saya harus menghasilkan sesuatu dari modal yang cuma sekedar 50.000. Ini dapat apa gitu kan? Kemudian dibantu nih Rakel, saya kebetulan dibantu sama beberapa donatur gitu ya. Ada freezer, ada mesin, kemudian saya dibantu juga bikin logo gitu kan. Itu kan salah satu branding bisnisnya juga ya. Ya udah terjun aja udah akhirnya pilihlah ke kuliner gitu, asal muasalnya itu sempol. Tapi sempol ini kan makanan musiman ya, orang nggak mungkin setiap hari cari sempol gitu. Akhirnya berinovasi lagi di bumbu dapur itu kan kebutuhan harian ya, setiap orang pasti mau nih, pasti pasti ambil, pasti Iya, butuh setiap hari. iya, Ya gitu, berkembangnya seperti itu, gitu. Jadi iya. bertahap sih sebenarnya. Asal muasalnya ya the power of kepepet itu, Rafael. Jadi bener-bener ya, iya jadi bener-bener yang Oke, kepepet kita oke. itu mau menghasilkan uang tapi modalnya hanya 50.000 nih gitu. Oke, ternyata dari sebuah kepepet ada ininya juga ya, ada apa? Ada kekuatan terbesarnya juga untuk bisa kita maju gitu. Sebenarnya, iya ya kadang-kadang kita suka nggak nyadar gitu dari alasan yang kita memang bener-bener kepepet, tapi bener loh ini inspirasi banget gitu. Saya pikir mungkin alasannya kenapa kenapa gitu. Ternyata Kepepet gitu. dari kepepet ini sehingga bisa Ah ini menciptakan ada satu Mbak Dian, bisnis halo Mbak ini. Dian. Ini salah satu yang Wah, luar mensupport di brandingnya biasa. Tangyotan ini Mbak Dian. Oke ya. Halo Mbak Dian ya. Oke. Lalu nih, untuk bisnis kan pasti orang-orang tuh banyak yang mikir ya, modalnya tuh gimana gitu. Nah, kalau Mbak Tantri sendiri tuh gimana sih? Maksudnya dari Modal 50.000. eh, apa namanya? Ya, modal Dari 50.000 modal cuma jadi berapa tak kan gitu. Jadi, heeh. asal muasalnya adalah bikin fotonya dulu, Rafael. Kita bikin foto, kemudian bikin deskripsi produknya. Makanan ini terbuat dari bahan apa, kemudian bikin komposisinya, kemudian ditampilkan benefitnya, lalu kita open PO gitu. Jadi misalnya nih, kami mau ada produksi, silakan yang mau order bisa ngelis dulu gitu. Misalnya PO seminggu gitu ya. Jadi mereka pada ngumpulin nih orderan, mereka udah transfer. Nah, transferannya ini, uangnya ini buat kita modal untuk memproduksi itu gitu asal muasalnya. Jadi saya nggak yang nyetok banyak karena freezernya aja cuman bisa cukup sampai 40 tak kayaknya waktu itu ya, freezernya kecil banget gitu kan. Jadi nggak bisa nyetok juga, modalnya nggak ada. Jadi waktu itu sistemnya PO. Jadi kita open order dulu, teman-teman pada ngelis nih, customernya ngelis, kemudian terkumpul berapa baru diproduksi gitu. Oke, oke. Tapi kalau dari Mbak Tantri sendiri ada tips nggak sih buat teman-teman yang pengen memulai bisnis? Kan kadang kan nggak semua Bikin produksi ngerti nih ya. ya, maksudnya Mm-mm. langkah-langkahnya gitu. Apalagi kadang masih banyak orang yang kayak gue tuh bingung gue mau mulai, maksudnya penentuan Mm-mm, modalnya mm-mm. atau memulainya itu dari Ya mana gitu. betul. Nah kadang ada yang kayak gitu gitu, sehingga yang nggak Mikir gini jadi-jadi kan, gitu ah, kan. mau Nah itu jualan gimana makanan tuh aku kalau nggak bisa menurut Mbak? masak gitu ya, mau jualan fashion nggak bisa jahit gitu kan ya. Sekarang kan udah ini ya perkembangan zaman udah semakin pesat gitu, orang bisa berjualan tanpa modal itu udah bisa Rakel. Jadi kita cari supplier yang menerima orderan tanpa harus nyetok, itu banyak banget. Bahkan beberapa brand
Bahkan beberapa brand itu ada yang mereka menerima reseller tanpa harus nyetok. Jadi dikasih tuh semua kit marketingnya, dari katalognya, fotonya, deskripsinya, semua dikasih teman-teman, timnya udah tinggal posting-posting aja. Nanti begitu ada orderan, udah tinggal order nih ke supplier, transfer gitu. Jadi nggak perlu nyetok, asalkan kita update update ininya aja, update stoknya dari supplier aja gitu. Tangyotan sama Feliza sama Korean Foodnya juga gitu, bisa menerima orderan yang tanpa harus nyetok. Jadi mereka order, teman-teman bisa order dengan diskon yang sudah ditentukan, bisa jualan deh tanpa harus nyetok, udah untung gitu Rakel. Sekarang banyak banget, ada yang beberapa supplier nih yang nerima nerima tim reseller tanpa modal, diajarin bisnisnya, itu ada yang kayak gitu. Iya, banyak sekarang, banyak Oh, cara deh, iya, banyak iya, cara. iya. Pokoknya selagi teman-teman mau nih berusaha, saya mau jualan, Iya. cari aja deh supplier-supplier mau jualan apa. Misalnya baju dewasa, cari supplier-supplier yang bisa dipercaya, kemudian dicek Instagramnya, sosial medianya, dicek kalau memang terpercaya, silakan daftar. Nanti pasti ada banyak banget yang mereka menawarkan jualan tanpa modal gitu, dengan margin keuntungan 15 sampai 25% kan lumayan itu gitu. Asal muasalnya gitu aja dulu. Nanti kalau udah penjualannya udah tinggi baru naik nih ke agen. Nanti agen udah rame lagi baru naik ke reseller. Gitu kan bertahap ya, gitu nggak apa-apa, nggak harus jadi Oh, iya. nggak harus jadi Bertahap produsen ya. gitu. Nggak, iya, iya benar. Nggak bisa fokus nih ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Widya Oktarina. Ada pertanyaan? Mbak Tantri, kalau mepet modalnya, pilihan terbaik itu bisnis Gimana kuliner nggak gimana sih kalau Mbak? Nah, mepet ini gimana nih? modalnya? Kalau mepet modalnya, pilihan terbaik itu bisnis Enggak harus kuliner bisnis nggak sih kuliner Mbak? Gitu seperti Mbak. yang aku tadi bilang ya. Kalau kalau saya kemarin memutuskan kuliner karena saya maunya, goalnya saya maunya jadi produsen gitu kan. Makanya saya milih kuliner. Tapi kalau teman-teman memang mau jadi, kalau teman-teman Oke, bisa oke. masak, kemudian meyakini bahwa produknya punya value, punya kelebihan dibandingkan yang lain, silakan bisnis kuliner dengan cara yang seperti tadi ya, step-stepnya. Sudah tahu target marketnya seperti apa, kemudian sudah Mhm. tahu value produknya dia dibandingkan yang lain itu seperti apa. Udah, nanti bikin satu foto aja untuk iklan, kemudian diproduksi ketika ada order yang masuk. Seperti itu, bisa itu kayak gitu. Jadi kita nggak harus yang bikin banyak dulu, nyetok, kemudian jual, nggak harus kayak gitu. Kan bisa, kalau makanan bisa basi ya, ada masa tertentu makanan ini awet Oke. gitu. Jadi produknya dulu, kemudian difoto, dipercantik, kemudian diposting, diiklankan di mana postingan ini dibaca oleh orang-orang yang menjadi target marketnya kita, orang-orang yang akan membeli produknya kita gitu. Rahel, Ya, kalau kita dalam keadaan gimana gimana Rahel? Tantri dalam memulai ada persiapan misalnya lagi Gimana gimana Rahel? Putus-putus, putus-putus deh. Gimana gimana? suara. Oke, iya. Oke, saya ulang ya. Dalam memulai bisnis itu kan pasti harus Hmm, ada yang dipersiapin ya, iya. secara matang gitu. Nah, persiapan apa sih yang benar-benar Oke, oke. Untuk kayak pertanyaannya kayak gitu ya, Dek, ya Dek ya. Oke, gini teman-teman, semoga masih kedengaran ya suara saya ya. Ada suaranya nggak sih ini? Eh, putus-putus? masih Ada agak suaranya nggak ini putus-putus ya? sedikit? Putus-putus, Rahel? Putus-putus kah?
Tes, tes. Masih sedikit. Aman? Aman nggak nih? Nah, itu Oke, sudah oke. jelas Udah, kayaknya, udah. Mbak. Jadi langkah-langkahnya apa aja sebelum memulai bisnis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah menentukan target market. Kemudian menentukan, oke. Yang pertama menentukan target marketnya. Udah tahu nih mau dijual kemana gitu ya. Yang kedua adalah menentukan value produk. Jadi biasanya kalau saya sebelum saya memproduksi suatu produk, saya beli produk-produk kompetitor. Saya kumpulin jadi satu, saya carikan pembedanya. Misal nih produk Oke. A terlalu asin, produk B Mm-mm. terlalu sedikit kuahnya gitu kan. Saya kumpulin itu yang saya jadikan unique selling produknya saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya lakukan adalah saya mencari ini ya target 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 customer yang bisa berbagi testimonial produk. Jadi itu yang nantinya saya jadikan amunisi untuk menjual produk saya untuk iklan ya, untuk iklan produk saya, untuk ngiklanin dari mulut ke mulut, dari postingan gitu kan. Kayak gitu sih Raquel. Kemudian memberikan servis. Jadi semua customer yang masuk itu dikelola, disapa setiap paginya, nggak tanya orderan ya, tanya kabar gitu-gitu. Itu ada servis Iya. tersendiri. Kalau untuk reseller dikasih marketing kits, kemudian dikasih katalog untuk mereka posting kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak juga ya. Ibaratnya kalau bisnis itu lebih baik memang harus benar-benar difikirkan secara Ya, matang gitu ya Mbak Tantri. Maksudnya nggak hanya yang gue mau bisnis benar. nih gitu. Nggak hanya seperti itu. Maksudnya apa aja yang memang yang dibutuhkan Mm-mm. tuh apa sih? Ibaratnya seperti Iya, jadi harus dipersiapkan di, dulu di segala dalam sesuatunya. bisnis Harus kita disiapkan pasti dulu ada segala sesuatunya karyawannya biar nggak sih? nggak ada keluhan gini. Iya, Rahel. Jadi disiapin dulu segala sesuatunya biar nggak ada keluhan gini. Saya udah produksi banyak tapi barang saya nggak laku, Mbak. Kayak gitu ya. Jangan sampai ada keluhan kayak gitu. Iya. Iya, Nah, karena iya iya karena benar-benar. biasanya Sering yang tuh yang kayak gitu. yang mengeluh seperti itu mungkin teman-teman belum planningnya gitu kan formulanya yang bagus untuk memulai suatu bisnis gitu kan. Tapi di mindsetnya kita sebagai pebisnis bukan sebagai kalau pedagang biasanya orang yang penting jualan hari ini untungnya berapa itu udah bisa buat makan. Tapi ternyata sebenarnya kalau udah dihitung nih harga pokok, Iya, harga harga waktu iya. pula berapa, transport Iya. bisnis kita memperhitungkan itu gitu. Dihitung dulu Iya, benar-benar apakah dijual dengan harga sekian itu masih masuk marginnya, masih untung kayak gitu. nah, bener ini penting nih Hmm. planning ya. Jadi jangan cuman mulai-mulai tapi nggak ada Iya, persiapan betul. sebelumnya gitu. Nanti ujung-ujungnya Iya, setelah nggak laku nanti mutung ngeluh kan kan. akhirnya. Aku Barang jualan saya A nggak nggak laku laku, gitu. terus Padahal ganti lagi. dianya sendiri Oh nggak sudah laku, jualan ngomong. produk B, ganti lagi nih. Jualan produk B nggak laku, udah aku ganti lagi deh jualan produk C kayak gitu. Padahal bukan salah produknya, tapi salahnya kita yang tidak pak memahami gitu kan, memahami pasarnya, memahami keunggulan produknya gitu. Kayak gitu. Iya, iya benar. Nah, kalau Mbak Tantri sendiri ada karyawan nggak sih? Dan gimana sih caranya buat kita Mm-mm. bisa menghandle Ada kan karyawan nih? kalau kita memulai suatu bisnis, kalau bisa itu pakai tim. Jadi kita ini bukan superwoman gitu kan, yang segala sesuatunya dikerjakan sendiri gitu. Eh, mau produksi kerjain sendiri aja, mau Iya, posting Instagram kerjain sendiri aja, mau posting Facebook kerjain. Ya kita kan bukan Wonder Woman ya. Ada masanya kita sakit, ada masanya kita ada keperluan keluar kota gitu kan. Nah, harapannya kan bisnis tetap berjalan tuh. Makanya akhirnya kita harus rekrut tim gitu kan. Rekrut tim baik itu direkrut misalnya kalau saya butuhnya tim produksi sama tim admin gitu kan. Saya ada tim produksi, saya khusus untuk produksi. Jadi ketika saya lagi sakit, saya lagi pergi keluar kota, produksi tetap bisa jalan gitu kan. Kemudian saya ada admin, Rachel, saya ada admin yang menghandle orderan, yang menghandle stok, cek stok, yang menghandle postingan di sosial media itu saya ada. Jadi ketika memang
Kadang ada yang order di saya, tapi saya ketika saya lagi di luar, lagi nggak di rumah, tetap orderan bisa terkirim gitu. Cuman mungkin kalau kelemahannya saya sampai saat ini, kalau yang order ke orang-orang yang saya kenal, biasanya saya tagihnya belakangan gitu kan. Yang penting dikirim dulu. Ya ini sebenarnya sih nggak ini ya, kurang bagus ya dari segi administrasinya. Tapi biasanya kalau teman-teman yang udah kenal, udahlah nanti aja totalannya gitu. Gitu. Tetap harus ada tim yang membantu kita. Jadi Iya, waktu kita iya, di luar kota, kita lagi sakit, iya, semua masih bisa berjalan normal gitu. iya, benar. Nah, aha. Nah, saya ulang ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa Bisa di di komen ininya ya. di apa Mm-mm. di kolom pertanyaannya biar nggak hilang. Iya, jangan di kolom komentar gitu. Nah, kan tadi ini masalah karyawan ya. Berarti memang apa-apa sebenarnya harus ada tim ya. Kita nggak bisa yang Betul. sendirian gitu. Karena ketika misalnya kita lagi dalam keadaan yang butuh sesuatu memang harus ada orang juga yang apa namanya yang menghandle apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, sekarang mungkin ada juga yang penasaran untuk masalah ini nih, masalah keuangan. Nah, gimana sih cara atau trik mengatur keuangan supaya apa ya bisa terus ini gitu, Iya, panjang gitu muter. atau muter lah Harus ibaratnya bahasanya. dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Jadi, kalau saya biasanya iya, jadi Oke, kalau saya di nah rekening oke benar. BCA itu khusus untuk bisnis, di rekening Mandiri untuk keuangan pribadi. Jadi misalnya ada transaksi di rekening Mandiri, saya pindahin ke BCA. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi tetap ada laporan keuangan yang sederhana banget. Saya pakai Excel sih, masih pakai Excel. Tapi sekarang udah mulai beralih ke web ya. Tapi sebelumnya waktu masih awal-awal saya pakai Excel aja, simple banget pelaporannya. Jadi ada tanggal transaksi, ada customer, nomor telepon customer, apa aja yang diorder, harga umumnya berapa, harga pokoknya berapa, nanti ketahuan tuh harga HPP-nya, apa keuntungannya, profitnya gitu kan. Tiap bulan pasti dievaluasi kayak gitu. Jadi tetap ada laporan keuangan. Jadi setiap bulannya kita bisa mengevaluasi nih produk ini patut nggak nih dipertahankan gitu. Misalnya masih minus penjualannya, harus mengevaluasi. Jadi kan bisa dievaluasi kalau ada pembukuan ya, mau di model gimana nih? Mungkin diganti kemasan atau diganti nama merek atau difoto ulang. Nah, ada beberapa strategi nih yang Iya. untuk meningkatkan penjualan gitu kan. Semua itu kan kita bisa tahu kalau ada data gitu, Rahel. Jadi tetap harus dicatat untuk memaksimalkan penjualan di bulan berikutnya, dievaluasi di bulan berikutnya gitu. Mm-mm. Tetap ada ini ya, cara-caranya gimana gitu dan Iya, pisahkan juga dari keuangan pribadi gitu ya. Takutnya nanti tapi nggak apa-apa malah sih kalau masih awal-awal dicampur nggak apa-apa. Yang penting iya iya. ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu jadi untuk bahannya kita mengevaluasi penjualan, mengevaluasi banyak hal. Misal produk A ini kenapa pembelinya sedikit, padahal Iya. kemasannya bagus, padahal fotonya bagus. Nah dari sini akhirnya kita kenapa? Oh iya Mbak, produknya keasinan. Oh iya Mbak, produknya. Dari situ nih kita jadi berbenah kayak gitu Mbak. Saya biasanya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah sungkan menyuntik mati produk yang sudah nggak laku di pasar atau nggak diterima di pasar. Dulu saya pernah bikin bakso coklat. Jadi bakso di dalamnya isinya coklat. Itu kan aneh ya. Tapi waktu pertama kali saya rilis, iya, waktu Oh, pertama kali saya iya iya. rilis, dia menguasai tangga penjualan di produk saya yang lainnya. Dia paling tinggi nomor satu, mengalahkan beberapa produk yang saya produksi. Tapi kemudian selang 3 bulan produk ini turun drastis. Ah, udah suntik mati aja kan, ngapain dipertahankan gitu kan. Akhirnya dievaluasi, oh kenapa? Oh udah mulai bosen Mbak, soalnya asin dikomben sama manis kan. Mungkin orang-orang beli hanya karena penasaran nih, kok ada ya bakso isinya coklat kan kayak gitu. Ya udah, saya suntik mati, saya nggak produksi lagi kayak Iya. gitu. Kemudian ada lagi produknya stick. Saya dulu sempat jualan stick, kemudian saya stop karena waktu itu kendalanya adalah sayurnya lebih sering basi di jalan. Gitu kan, saya stop. Nah, sekarang ini saya rilis lagi dengan metode yang berbeda, kemasannya berbeda, bahannya beda, kayak gitu. Hasil dari evaluasi sebelum-sebelumnya.
gitu. Rahel, oke Rahel, gimana? Teman-teman ada yang mau tanya Bisa lagi? diulang sedikit? Rahel, hilang, hilang Rahel. Tanya. Oke, Mbak. Oke, seperti Nggak, lagi. Oke, udah, sekarang udah. sudah jelas? Oke, lanjut. Kalau misalnya bisnis itu kan pasti suka ada kendala-kendala ya. Ini kadang yang bikin orang tuh suka nggak konsisten gitu sama sama bisnis gitu. Dia punya kesulitan ya akhirnya ganti lagi gitu. Nah kalau Mbak Tantri sendiri ada nggak sih kendala-kendala dalam memulai Kendala suatu bisnis? banyak, pasti ada. Kendala pasti ada ya. Entah itu basi di jalan, entah itu vakumnya rusak gitu kan, entah Oh, itu oke. sambelnya bocor, ya pasti ada ya. Cuman gimana kita menyikapi semua itu selagi itu bisa dikomunikasikan dengan customer gitu kan. Misalnya itu tadi ya, kita main di service excellent. Jadi kita memberikan service yang baik kepada customer. Kadang saya itu sering sering salah kirim sambel. Misalnya ordernya cumi sedang, dikirimnya cumi pedas ya. Mau nggak mau kan kita kirim gantinya. Biasanya kalau saya, kalau di tim kami itu tanpa si customer mengembalikan barang yang sudah dia terima gitu. Itu sebagai ganti permintaan maaf. Jadi kita memberikan servis yang bagus lah ya. Komplain itu kita jangan mempertahankan diri dan pendapat kita. Loh Mbak, ini kemarin kita udah kirim pakai bubble, udah lengkap begini, nggak usah. Oke. Oh oke, kita terima aja komplainannya. Oh oke, baik Ibu, besok kami Iya. ganti. Kayak yang dibutuhkan customer kan solusi ya, bukan kita mau ngeyel gitu kan. Loh, ya sudah, kemasnya udah bagus, udah Iya. aman gitu, nggak usah. Kalau di Iya, kami iya. ya, kalau di kami apapun komplainnya ya kami siap salah gitu lah istilahnya ya. Kami siap salah, kami siap memberikan solusi yang terbaik biar customernya tersenyum gitu. Jadi harapannya kami ketika mereka mengontak kami, mereka tersenyum karena menemukan solusi dari permasalahannya mereka. Dan ketika mereka menerima produk kami, harapannya adalah mereka juga tersenyum karena solusinya terselesaikan dengan membeli produknya kita. Gitu. Oke. Ini patut dicontoh ya. Kebanyakan kita kalau misalnya dikomplain, kadang suka protes balik, kita nggak terima gitu. Ini saya bikin produk ini udah bagus loh gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita juga harus bisa evaluasi ya. Ada nggak sih kekurangan atau eh, ya ya kekurangan lah atau yang harus diperbaiki dalam produk saya sehingga orang-orang lain menjadi protes gitu. Wah ini Iya, luar jadi biasa banget sih kalau menurut aku gitu. iya Harus benar-benar benar-benar. kuat Jadi mental kadang gitu. admin saya pun kadang gini, terima aja gitu. Udah terima aja apa yang bermasalah yang di mana gitu kan. Selagi kita bisa berkompromi dengan permasalahan yang ada, ngasih solusi ya udah gitu. Nggak usah yang sampai ngeyel-ngeyel lah. Masalah rugi itu urusan belakang, itu nggak akan rugi karena customer akan puas jadinya kan. Ketika kita handle komplain dengan baik, maka mereka pun akan memberikan kesan yang baik kepada kita gitu dan akan disampaikan ke orang-orang. Ini loh, meskipun bermasalah tapi tetap memberikan pelayanan yang Iya, terbaik gitu kan, kayak gitu akhirnya orang akan datang juga gitu, kayak gitu sih Mbak. Jadi service excellent siap itu sih, Bang. salah satu value-nya kita juga gitu. Itu juga salah satu rahasia bisnis kita itu jadi aman gitu. Orang mau balik lagi meskipun kita sering salah misalnya ya, sering ada something yang bikin mereka nggak puas, tapi begitu kita Iya. memberikan service, memberikan solusi dari permasalahan mereka ya, insya Allah mereka akan balik lagi gitu. Waalaikumsalam Iya, Mbak Tia. ya luar biasa banget sih ini. Ada Mbak Tia Ezar. Oh, oke. Halo Mbak Tia. Ya, Mbak Tia salam Ezar ini kenal. juga hostnya Sedekah Oksigen, Oke. Rachel. Oh iya.
Gimana kalau bisnis Iya, sama iya. keluarga? Ini Rahel ada pertanyaan Ya, dari Mbak ini Tia. ya. Gimana kalau bisnis sama keluarga suka bingung dan dilema kalau soal manajemen dan kebijakan gitu kan ya. Saya buka, Nah, ini iya sama keluarga ya. penting banget sih ya. Pertanyaan ini Oh sebenarnya baru gitu ya. ditanyain ini. Jadi gini, bisnis sama keluarga ini, Ya, langsung jadi jadi bisnis wakilin sama duluan. keluarga ini maksudnya gimana Mbak Tia? Maksudnya kita ada gitu kan ya. Kalau saya misalnya kayak saya sama suami Hmm, kerja sendiri, saya bisnis sendiri. Tapi kalau bisnis dengan berteman sama dengan berbisnis kerjasama dengan teman gitu kan saya sering. Dan itu emang benar-benar profesional gitu, memang benar-benar profesional. iya, Jadi iya. di misalnya saya sama teman saya ini yang Feliza ini ada divisi sendiri. Saya bagian branding, saya bagian marketing, saya bagian digitalnya juga, saya bagian iklannya juga, saya handle warehouse-nya juga gitu kan. Terus dia handle-nya produksi aja ya sudah nggak apa-apa selagi itu sudah diakatkan dari awal gitu, nggak ada sungkan-sungkanan juga sih sebenarnya. Jadi dari awal di surat perjanjian tertulisnya udah emang disampaikan seperti itu dengan sistem bagi hasil dan modal ya. Jadi berapa persen sama berapa persen yang disepakatin bersama Ah, kayak gitu. Iya, heeh, Mbak Tia, itu kasusnya sama seperti saya di Feliza. Jadi kayak gitu, ada hitam di atas putih gitu kan ya, atau putih di atas hitam. Pokoknya ada perjanjian tertulis gitu ya. Ada iya. perjanjian tertulis di mana di situ dicantumkan job desk-nya masing-masing gitu. Job desk-nya saya apa aja, saya handle apa aja, kemudian teman saya di bagian apa saja kayak gitu. Kapan harus kami duduk bareng menyelesaikan permasalahan, kapan itu menjadi ranah saya untuk diselesaikan saya sendiri seperti itu. Itu ada tertulisnya, jadi nggak ada yang namanya apa namanya sungkan gitu ya. Misalnya saya butuh barang 400 pieces gitu, karena teman saya yang handle bagian produksi, ya saya minta ke teman saya yang bagian produksi. Nanti teman saya nggak bisa, aduh aku sungkan ya, jangan gitu. Ya jangan. Jadi kalau kalau bisnis is bisnis gitu kan, family ya is family. Ketika kita kumpul dengan keluarga ya ya udah obrolannya keluarga ya keluarga gitu. Tapi ketika kita ngobrolin suatu produk ini dibisniskan ya udah profesional layaknya dua orang yang sedang bekerja sama secara secara profesional gitu. Iya, kalau sungkan nggak usah bisnis. Mm-mm. Nah, ini ada iya benar. Ini ada bagian oke. Ini ada bagian yang menarik sih ya. Tadi antara bisnis dan keluarga gitu. Tadi kan Mbak Tantri kan sempat menyinggung bahwa ya kalau misalnya acaranya misalnya keluarga ya udah keluarga gitu. Tapi kan kadang orang suka kesulitan ya, gimana sih cara membagi waktu atau manage waktu antara bisnis dengan keluarga. Nah ini kadang kan orang suka kesulitan nih, gimana sih caranya gitu. Kadang dia kalau misalnya udah ada bisnis ya bisnis gitu, kadang dibawa-bawa ke rumah gitu. Karena itu Oh gimana iya, kalau Mbak menurut Asti, Mbak Tantri sendiri? Waalaikumsalam Mbak Asti. Mbak Tia, ini saya jawab dulu ya Beb. Rahel, ini ada Mbak Tia bilang hati kecil saya nggak bisa gitu kan. Nggak usah diajak bisnis Beb kalau kayak gitu. Kalau kalau nggak Oke, bisa profesional mending jangan karena nanti iya, endingnya iya. malah merusak hubungan persaudaraan gitu ya karena profesionalitasnya nggak ada. Gitu Mbak Tia. Tahu sendiri kan Mbak Tia, saya juga kerjasama dengan banyak orang dulunya dan gagal juga gitu kan ya belajarnya dari situ sih karena sungkan karena nggak enak karena nggak bisa nolak dan lain-lain gitu kan ini pun saya bekerja bekerja profesional aja juga baru hitungan tahun lah Mbak baru 1 tahun juga saya kerjasama profesional ya dalam artian tertulis job desk-nya seperti apa, kemudian bagi hasilnya bagaimana, tertulis secara profesional pun saya baru 1 tahun ini. Kalau sebelumnya pun saya juga hubungan pertemanan ya, jadi nggak ada perjanjian apapun gitu kan. Ini aku ada modal ini kamu kelola, oh ya oke aku kelola, ya aku ternyata nggak bisa balikin, aduh gimana dong ya, udah gitu-gitu aja yang sungkan-sungkanan gitu. Tapi ternyata memang itu nggak sehat gitu. Kita nggak bisa meneruskan itu
Saya belajar dari pengalaman gagal bekerja sama, eh, karena sungkan, karena nggak ada yang akhirnya nggak ada hitam di atas putihnya itu tadi ya. Jadi banyak gagalnya sih, lebih sering banyak gagalnya ketimbang suksesnya gitu. Oh iya, tadi Rakel tanya ya, gimana caranya membagi antara keluarga sama bisnis gitu ya Rakel ya? Ya, mungkin ini banyak juga orang-orang yang berbisnis tapi kayak masih bingung gitu, apalagi kan misalnya punya anak gitu. Maksudnya gini loh, kita gimana cara memanage waktunya gitu. Kadang ada orang-orang yang bisnis aja sampai dibawa-bawa ke Iya, rumah gitu ya. Nah, itu itulah kita kan harus gunanya tim. pintar-pintar kan Itulah mengelola gunanya waktu gitu. rekrut tim. Nah, itulah gunanya merekrut tim. Ada tim yang bisa bantuin kita. Jadi kita tetap bisa ngurusin anak, ngurusin antar jemput anak, nemenin anak ngerjain PR. Dan kalau di Iya. saya begitu di atas jam 5 saya udah sebisa mungkin nggak ngomongin bisnis gitu kan. Di atas jam 5 saya udah, apalagi anak udah mulai SD nih ya, udah mulai butuh ekstra perhatian gitu. Kalau kemarin waktu anak saya masih TK, saya masih malam masih ngobrolin bisnis. Tapi sekarang udah anak saya udah mulai gede nih ya, udah mulai harus ditemenin belajarnya. Jadi saya perjanjian sama suami nih, abis maghrib udah ya stop ya, nggak ada WA-an bisnis, adanya WA-an cuman obrolan sama family, kadang sama ibu saya, sama Uti, sama Akung, sama saudara kayak gitu. Jadi bisnisnya benar-benar yang ngobrolin bisnis yang benar-benar di jam kerja. Kecuali nih ada meeting yang nggak bisa dilewatkan gitu kan. Meetingnya yang harus malam karena kami di siang hari ada aktivitas kerja. Nah, mungkin saya negosiasinya di situ sih. Saya ada meeting untuk masalah komunitas misalnya. Saya ada meeting untuk masalah kerjaan yang ternyata urgent gitu. Saya izin dulu nih sama suami gitu. Saya izin sama suami, saya besok jadi nggak bisa dadakan juga gitu. Jadi saya mesti izinnya jauh hari sebelumnya, schedule-nya. Saya besok ini bisa, kamu ngajak aku keluar nggak ini? Oh nggak, oh ya udah oke aku ini. Atau kalau nggak, dia lagi lembur ya, kamu lagi lembur tak? Iya lembur. Oh oke oke gitu. Udah saya isi kerja gitu kan. Iya. Di ACC sama suami, hayu lah gitu. Belum berani juga memulai yang couple planner sama Mbak Tia, aku juga belum kok. Aku juga suami kerja sendiri. Kita kalau kita memang nggak bisa udah nggak usah maksakan diri gitu, tapi kalau memang meyakini kalau kita cocok untuk berbisnis bareng suami istri ya monggo ayo gitu. Kalau saya masih belum sanggup untuk couple couple planner beb, jadi nggak dulu gitu. Gitu Mbak Tia, nggak tahu nanti tahun depan kalau misalnya berubah pikiran ya. Yuk Rachel, Rachel roaming ya kalau masalah couple planner suami istri gitu ya. Sementara masih reseller, oh beb gitu aja dulu pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Gimana Rachel? Rachel, roaming lagi sayang. Kalau Mbak Tantri sendiri ada nggak sih pengalaman berharga Oh dalam banyak memulai pengalamannya, bisnis? bangkrut jadal duel itu pengalaman berharga banget gitu ya. Oh, berharga Wah, banget itu. berharga juga ya. Nggak ada, Kirain nggak yang ada, nggak ada indah-indahnya namanya nih. perjalanan itu selalu indah itu ya, mesti ada nyungsep jungkelnya ada lah gitu. Kalau nggak Iya, gitu kita jadi jumawa nanti sama Allah ya. iya, Aduh, Allah ini baik banget sih, saya nggak ada terjun payungnya gitu kan. iya, iya, Lupa nanti sama Allah nanti kalau dilancarin terus. benar. Mhm. Berarti pengalaman berharga Iya. itu nggak harus yang indah-indah gitu ya. Kadang Tapi yang yang jelek-jeleknya nyungsep-nyungsep juga itu bisa justru dinikmati. buat kita jadi belajar gitu kan. Misalnya nih, misalnya dari bangkrut kita akhirnya jadi belajar, oh iya ada banyak hal yang benahin, baik
itu dari segi administrasi, dari segi kerjasama. Akhirnya kita belajar ya. Oh iya, kerjasama itu nggak hanya berdasarkan saya percaya kamu, kamu percaya saya. Ternyata nggak seperti itu, kayak gitu ya. Terus kemudian banyak belajar juga berteman jadinya kan. Kalau dulu mungkin bertemannya sudahlah, kamu baik sama aku, ayo kita berteman. Kalau sekarang kan akhirnya lebih 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 ini ya, lebih lebih belajar untuk oh ini orang nggak baik deh kayaknya, dijauh, malah lebih menjaga hubungan pertemanan juga gitu kan. Apa itu jadi tahu gitu ya, mana teman yang sesungguhnya, mana teman yang ternyata hanya berteman ketika kita lagi sudah ada Iya. banyak hal yang kita punya gitu kan. Itu sih banyak banyak banget pelajarannya, banyak banget. Jadi tahu mana orang yang standby ada untuk kita di saat kita jatuh, mana yang meninggalkan kita gitu-gitu. Nangis nanti aku Rahel kalau bahas masalah itu. Udah yuk ya, bahas yang lain yuk yuk yuk. Iya, benar-benar. Kalau misalnya cita-cita Mbak Tantri sendiri dari bisnis itu apa sih? Pasti kan kalau setiap orang kan punya, gue pengen bisnis, gue pengen ingin bisnisnya ini diarahkan ke, maksudnya cita-cita ke depan itu dari bisnis Sebenarnya itu apa dulu sih gitu? iya harapan ya. Atau harapan lah. Sebenarnya goalnya dulu saya memulai bisnis karena dari titik minus ya. Saya meninggalkan hutang yang lumayan WoW gitu kan. Ya waktu itu goalnya ya itu sih, saya mau menyelesaikan semuanya selagi saya dikasih kesempatan untuk bernafas di pagi hari. Waktu itu saya konsepnya seperti itu. Jadi goalnya berbisnis ini adalah saya mau menyelesaikan semua tanggungan amanah-amanah yang belum saya selesaikan gitu. Asal muasalnya seperti itu. Tapi kan ternyata seiring berjalannya ke sini kan ya, saya akhirnya ditarik. Dulu saya nggak pernah mengikuti kegiatan sosial itu, nyaris nggak pernah karena udah sibuk ya, udah terlalu sibuk sama duniawi ya, jualan, promo di sini, promo di sana kayak gitu kan. Jadi sekarang udah lebih ya kebetulan diseret sama teman-teman founder di Sedekah Oksigen. Jadi kemudian ada kegiatan di warung mobil sedekah juga gitu-gitu sih. Itu salah satu yang ini eh, bisa bergabung sama kegiatan-kegiatan yang seperti itu sih kalau bisnisnya itu ya. Udah nggak, bukan jadi goalnya sementara ini masih yang harus menyelesaikan banyak tanggungan-tanggungan ini ya. Itu sementara goal awalnya seperti itu. Tapi nanti kalau memang udah ini ya mungkin saya harus setting goal lagi yang baru ya. Tapi yang pasti saya maunya semua yang saya kerjakan ya membawa manfaat untuk banyak orang gitu. Iya benar, amin amin. Pastilah insya Allah bisa Amin, nambah amin. Iya, kedepannya gitu betul ya Mbak ya. sekali. Mungkin kalau sekarang saya biasanya infonya seperti ini, saya nggak bisa, kalau sekarang mungkin nggak bisa berbagi dalam bentuk yang nominal gitu ya, nominal angka gitu kan. Tapi saya bisa berbagi dengan apa yang saya punya. Ini saya misalnya saya punya ilmu tentang bisnis gitu ya. Ayo saya bisa bagikan ini tanpa harus berbayar. Biasanya saya seperti itu. Kalau dulu sebelum pandemi, saya sama teman-teman relawan waktu itu, sama Mbak Asti, sama Mbak Ita, yang guide Mbak Tia juga gitu kan. Di Surabaya ini ngadain kelas sedekah gitu Rafael. Jadi kita berbagi materi yang kita punya, materi bisnis yang kita punya, berbayar. Tapi semua uang yang masuk untuk kegiatannya sedekah oksigen kayak gitu. Kalau dulu ya sebelum pandemi, karena sekarang udah pandemi udah susah banget gitu. Bikin event apapun itu udah Iya. ini ya, udah susah kan kayak gitu. Jadi saya mungkin nggak bisa sedekah uang, tapi saya bisa sedekah ilmu ya. Kayak gitulah ininya. Eh, ada banyak cara kita untuk berbagi, untuk menerapkan apa yang kita punya, membagikan apa yang kita punya biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Gitu. Iya, iya benar. Nah, ini ada yang tanya nih di kolom pertanyaan dari Mbak Fani Mana? Herlina. Gimana sih Dari cara siapa? ngitung Mana? biaya admin, Mbak? Gitu pertanyaannya. Mana? Hah? Ini Gimana di cara ngitung apa? kolom pertanyaan. Di kolom pertanyaan. Gimana sih cara Oh, cara ngitung ngitung biaya biaya admin, Mbak? admin. Gitu. Gimana caranya?
Sesuai ini aja ya, sesuai kapasitas produksi. Kalau saya dulu negosiasi sama admin asal muasalnya, saya cuma bisa bayar 500.000. Saya lokasi di Sidoarjo ya. Jadi waktu itu saya bilang sama admin saya, Mbak, saya ini bisnisnya online belum berkembang. Jadi saya bilang gitu. Jadi job desk-nya kamu cuman ini gitu, nggak banyak job desk-nya waktu itu awal-awal ya. Jadi saya cuma bisa gaji kamu 500.000. Tapi kalau misalnya setelah kamu masuk dan ternyata omsetnya gede, ada perubahan di banyak hal gitu ya, ya nanti pasti saya tambah gitu Mbak. Jadi saya negosiasinya kayak gitu. Akhirnya oke, akhirnya dia mau. Sampai akhirnya sekarang gajinya udah di atas 1,5 kalau adminku itu. Gitu. Ya Jadi udah bertahap sih, negosiasi aja sih kalau saya. Negosiasi kalau saya tapi ini negosiasi, saya sampaikan dari awal negosiasi. Tapi saya yang kedua ini gonta-ganti ya. Jadi manggil anak-anak magang gitu kan. Biasanya ada anak-anak magang di depan perumahan ini kan ada SMK tuh. Jadi ada anak-anak magang gitu pada pada magang di rumah gitu kan lumayan ya diperbantukan gitu sih, yang lainnya gonta-ganti terus, cuman satu ini aja yang menetap yang nggak ganti-ganti gitu. Saya punya ada satu admin yang nggak pernah ganti dari awal Tangiotan berdiri sampai sekarang gitu. oke. Eh, mungkin ini ada pertanyaan tambahan Ya dari sayang, aku kenapa nih ya. sayang? Eh, Gimana gimana? maksudnya harus konsisten lah ibaratnya. Jangan misalnya baru sebulan produk yang gak laku berhenti gitu kan, baru beberapa hari ada masalah berhenti gitu. Nah itu Konsisten. gimana sih cara kita bisa terus tetap semangat konsisten gitu untuk Ya oh itu saya tadi harus pelajarin ini gitu. pelajarin bisnis, konsep bisnisnya dari awal. Jadi kalau mau konsisten yang pertama adalah ketika kamu mau memasarkan satu produk, pahamin dulu target marketnya. Pahamin dulu unique selling produkmu, keunggulan produknya apa dibandingkan yang lain gitu. Ya memang harus konsisten. Kalau misalnya aku nggak laku sih ini, ganti lagi yang lainnya ya kan, harus mulai lagi dari awal. Kan membangun brandingnya dulu ya. Kayak misalnya ini misalnya saya jualan makanan gitu kan. Tapi orang nggak bakalan tahu kalau saya jualan makanan kalau saya nggak pernah posting produk itu, kalau saya nggak pernah bercerita tentang produk itu gitu kan. Gimana coba orang tahu? Apalagi baru 4 hari jualan. Gimana orang tahu? Misalnya nih Ragil jualan anting misalnya ya. Baru 4 hari apa ada orang tahu kalau Rahel jualan anting? Tahu nggak? Iya, iya. Enggak dong. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Ini bisa dibilang nggak. kita baru 4 hari, misalnya Rachel mau jualan anting misalnya ya, baru 4 hari jualan Ya, anting, nggak laku. Itu karena orang nggak langsung tahu kan kalau Rachel jualan anting gitu. Ibaratnya kita di suatu penduduk gitu ya, di suatu iya. perumahan. Kita baru nih masuk di perumahan itu. Kalau kita nggak keliling dulu kenalan, tahu nggak orang sama kita kalau kita pendatang baru? Nah, kayak gitu. Nggak tahu kan? Kita harus keliling dulu nih, kenalan dulu sama orang, beramah tamah Iya. dulu sama orang, berinteraksi dulu sama orang, baru orang jadi tahu sama kita. Sama seperti produk. Kalau kita punya produk, kita sosialisasikan dulu nih produknya. Halo teman-teman, ini loh aku lagi punya produk ini, aku lagi jualan produk ini. Itu kan kita harus ceritakan dulu ke banyak orang gitu, biar orang tahu, oh Iya. iya, oh Mbak Tantri jualan ini, oh produknya ini kualitasnya begini, oh produknya ini berbeda dari yang lain, bedanya di sini. Ketika orang sudah tahu itu, ketika orang udah ngelihat, oh iya bedanya ini ya, pasti orang akan beli gitu. Nah, prosesnya ini kan butuh waktu yang kita butuh konsisten Iya. memperkenalkan gitu. Kalau baru 4 hari kita kenalan, yang blok pojok sendiri belum belum kenal, kemudian kita kenalan sehari, kemudian kita sembunyi lagi seminggu, orang apa ingat sama kita? Kan enggak gitu kan, ya kayak gitu sama di bisnis juga seperti itu. Ketika satu hari kita kenalin produknya kita, kemudian 3 hari kemudian kita ngilang nih nggak kenalin produk, ya udah dilupakan lah itu produk gitu kan, dilupakan, akhirnya keisi dengan produk sejenis tapi brand yang berbeda kayak gitu.
ya kita memang harus membagikan itu ke banyak orang. Ya aku jualan produk A, ya produk A itu kualitasnya begini kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku udah 1 bulan nih tetap sepi, udah dikenal nggak produknya, udah dikenalkan di mana aja gitu, udah dikenal ditunjukkan ke siapa aja, udah Ya. misalnya saya jualan sempol, sempol harganya 10.000 20.000, saya kenalinya di pejabat, mau nggak pejabat beli? Ya nggak mau kan gitu. Ngapain pejabat beli makanan harga 20.000? Jarang-jarang ya, kecuali ya mungkin butuh butuh foto gitu ya. Tapi ketika kita kenalin produk ini ke ibu-ibu PAUD, ke ibu-ibu TK gitu ya, ke ibu-ibu yang emak-emak yang lagi jagain anaknya di taman gitu ya, pasti dibeli gitu kan. Karena sesuai dengan harganya yang mereka target apa harganya yang mereka masuk di mereka gitu kan. Kayak gitu juga sama. Ketika kita jualan anting, tapi kita nawarinnya ke cowok-cowok, ya mana mau orang beli. Sama kayak gitu. Jadi pastikan dulu target marketnya, baru pasarkan produknya. Kalau kamu masih meraba-raba sama marketnya, jangan pasarkan produknya. Bunuh diri nanti kan. Gitu. Itu Rahel. Iya kan? Kalau jualan Iya, iya. iya, Oke, kalau berarti jualan bagus anting ya. tapi promonya di grup bapak-bapak, bapak-bapak Ya. badminton misalnya ya kan? Kan gitu ya. Oh iya iya, nggak kalah ya. Iya iya benar. Iya, berarti ibaratnya kitanya dulu, dimulai dari kitanya dulu, gimana misal kita Mm-mm. mengenalkan produknya ke orang lain gitu ya. Misalnya ya percuma kita jualan tapi kita sendiri sembunyi-sembunyi dari orang, ibaratnya Iya. nggak mau terbuka gitu sama orang apa Mm-mm. yang mau kita Iya, gimana produksi orang mau gitu, tahu maksudnya ya ibaratnya seperti kan? itu gitu. Gitu. Nah, nanti Rachel di minggu kedua Iya. itu ada namanya branding personal gitu. Gimana caranya kita membranding diri kita Heeh. bahwa kita punya produk yang bagus. Itu ada caranya. Nanti di IG Live-nya Sedekah Oksigen di minggu kedua. Nah, jadi teman-teman yang di sini yang mau mendengarkan kelanjutannya ini ada step-step untuk memulai bisnis, kemudian gimana memperkenalkan diri kita sebagai pemilik bisnis ini, itu nanti ada di minggu kedua, gitu Raquel. Oke, oke. Kita jangan Ini bahas ya, semua, takutnya nanti apa namanya, spoilernya ini agak-agak ditunda ngeri buat ya minggu kalau depan gitu ya. diceritakan semua gitu ya. Iya benar. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi atau em, oke. Tapi luar biasa sih, menarik juga ya pengalamannya, bisa dijadikan eh, pelajaran juga buat, karena seringkali mungkin aku juga dulu pernah pengen, aduh pengen jualan gitu ya. Atau pengen ya memulai satu usaha Oh sesuatu iya, lah gini ibaratnya juga gitu. Rachel. Salah satu Nah, keuntungannya bisnis online, Rachel. eh, Salah satu keuntungannya bisnis online adalah ini kenapa bisnis online ini cocok buat orang-orang yang pemalu. Misalnya, Mbak aku tuh malu tampil di depan gitu kan. Bisnis online ini cocok banget buat orang pemalu. Kita nggak ya, perlu tampil ke iya, depan, kan yang diposting produk ya. Kita nggak perlu ketemu orang gitu, Rachel. iya, iya, iya. Nah, Mbak Tantri, belum kita Gimana sayang? Nggak dengar. Rachel menghilang. Rachel, Rachel menghilang. Iya, oke, sinyalnya ini ya. sinyalnya. Oke, halo Mbak. Sinyalnya menghilang, Jadi Rachel. aku Gimana sendiri gimana?
Jadi mungkin Mbak Tantri bilang kan tadi ada Iya, pembahasan lagi betul. mungkin di minggu depan ya. Nanti biar biar itu menjadi Iya, satu oke. penantian aja Jadi tadi jadinya cuman bahas sekarang pemanasan gitu aja ya. ya. Nanti teman-teman boleh nyimak lagi di minggu kedua gitu ya, Rachel ya. Oke. Kita masuk aja deh ke kesimpulan. Kira-kira pesan-pesan yang ingin Mbak sampaikan buat Pesan-pesan teman-teman apa? untuk yang bisnis, kalau teman-teman belum bingung untuk memulai bisnisnya, boleh untuk bingung masalah modal misalnya ya, bingung masalah modal boleh daftar eh, ke supplier-supplier yang sekarang udah banyak banget beredar itu untuk jualan tanpa modal. Banyak cara untuk teman-teman berbisnis asalkan mau bergerak gitu kan. Nah, jangan lupa juga untuk tetap mengeseimbangkan antara duniawi dan kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat ya, dalam artian Iya. bisnis jalan, sedekah juga jalan gitu, dan tetap bisa kirimkan sedekahnya di teman-teman sedekah oksigen yang recommended lah semua foundernya ya, dan pengurus-pengurusnya. Udah gitu aja, Rachel. Intinya jangan menyerah dengan kondisi tanpa tanpa modal pun orang tetap bisa memulai bisnis dengan baik. Oke, oke, benar benar benar. Ibaratnya Tetap harus seimbang seimbang ya. intinya gitu ya, Istilahnya marketing antara marketing tadi marketing dunia dan bumi dan akhirat marketing gitu. langit kalau katanya Mbak Asti gitu kan. Saya termasuk orang yang menyimak apa yang disampaikan materinya Mbak Asti. Itu ada Mbak Asti itu pernah Iya, iya, sharing benar. sharing materi gitu Benar. kan. Menyeimbangkan antara marketing langit dan marketing bumi. Nah, itu. Jadi sesukses apapun bisnisnya kalau marketing langit dan buminya nggak seimbang biasanya nggak bisa langgeng gitu. Oh, iya. Oke Mbak Tantri, Sama-sama sebelumnya terima sayang. kasih. Mohon maaf ini kalau misalnya Iya, ada nggak apa-apa, kendala nggak apa-apa. Yang sinyalnya penting ya. suaranya jernih ya. Di sini juga. Ah, ah, ah. Iya, iya. Oke, terima kasih buat Mbak Tantri dan buat teman-teman semuanya. Mungkin eh, sebelum ditutup, apa ada Tutup aja info lagi atau sayang. sudah ditutup aja ya? Oke, terima kasih buat Mbak Tantri dan juga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi Amin. oleh Allah Terima Subhanahu wa kasih taala. ya Mbak Tantri, Rachel ya. makasih. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Aduh, iya, iya. Waalaikumsalam.